Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para pemirsa pengajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mengantarkan isi materi dalam pengajian ini, terlebih dahulu karena bertepatan di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita berdoa melalui wasilah suratul Fatihah. Di mana pemirsa mendengar pengajian ini, maka saat pagi hari ini kita bacakan suratul Fatihah agar kita bisa menemui bulan Ramadan yang akan datang. Jadi tidak ada lain, sifat doa inilah yang paling kita harus dahulukan. Ala hadin niyah wa kullin niyatin solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para pemirsa pengajian pagi hari ini melalui online ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini berjudul kita bersabar dalam berpuasa, juga bersabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berbicara tentang sabar. Sabar ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa melalui tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Imam Azaluddin As-Suyuti mentafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu alal ukhra al-akhirah. Jadi kita baik di dunia ini maupun di akhirat ini ada usaha kita ista'inu, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar. Jadi sabar itu juga ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa kita mohon kepada Allah, ista'inu. Jadi kata Imamnya alal akhirah, pada menuju pada alam akhirat itu juga harus berdoa. Jadi ista'inu ay utlubul ma'una fi umurikum, menuntut pertolongan kepada Allah apa saja urusan kita. Nah, ini urusan sabar juga kita minta pertolongan kepada Allah melalui bulan Ramadan ini yang kita menjalani puasa ini. Kita juga iringin dengan doa agar kita bisa bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul
sabar ini ada ujiannya. Kita mengerjakan alat ta'ah juga ada ujiannya. Kita bertaat kepada Allah, takwa kepada Allah, ada ujiannya. Ujiannya kita mohon sabar. Wal bala, ketiban musibah pun kita juga sabar. Tapi lanjutkan wassalah. Jadi hassaha bidzikri litaqruha. Jadi khususnya kita menyebut kepada Allah dan mengulang-ulang di dalam sholat itu, menghususkan, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, terus bilang mohon pertolongan. Karena sabar ini subhanallah sebagian daripada iman. Jadi as-sabru minal iman, sabar itu sebagian daripada iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi. Jadi merupakan kepala dari jasad kita itu. Ini betul-betul kita landasi dengan kesabaran dan keimanan yang kuat. Jadi Allah juga di situ menggunakan kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi kalau orang yang sabar itu selalu didampingi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diiringi oleh Allah. Kita tinggal minta berdoa di situ agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang pendek, as-sabru diyaun. Subhanallah. Jadi bersabar adalah cahaya yang gemilang. Subhanallah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kita akan sabar ialah tahan menderita. Orang sabar itu tahan menderita. Yang tidak disenangi dan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Fatawakal 'ala Allah. Ini sabar. Secara bahasa ya, sabar. Jadi dan bukankah disebut sabar orang-orang yang menahan diri? Jadi tahkirun nafsi, menahan, mengendalikan, itu orang sabar. Jadi orang yang sabar itu bisa mengendalikan dari sifat hawa nafsunya, dari sifat kebinatangannya, dari sifat semua yang angkara murka, dia bisa menahan dan mengendalikan. Nah, di bulan puasa inilah kita dididik, subhanallah, ada tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, dididik. Ada tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa kita. Dan bukanlah disebut sabar orang yang menahan diri itu dengan paksa. Paksa gitu, itu bukan sabar namanya. Itu kena mengikuti hawa nafsu. Tetapi sabar yang hakiki ialah yang berdiri atas menyerah kepada Allah Subhanahu, bertawakal dia, pasrah. Dan menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Nah, ini kita tahun ini kita harus menerima lapang dada. Dengan adanya pengumuman pemerintah, dengan adanya fatwa ulama, kita bersabar. Itu namanya tahkirun nafsi wa tazliliha. Bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bukan dibuang itu, tapi dikendalikan. Dan sekaligus bisa mengalahkannya itu. Nah, di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa itu mengendalikan dirinya melalui puasa Ramadan ini, yang dikerjakan setahun sekali. Itu syaratnya, Nabi, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Innama shaumu dzunnatun, sungguhnya puasa itu ada perisai. Kalau kita baca innama shaumu jannatun, itu jadi jannah, ini kita balik junnatun. Jadi junnatun itu sesungguhnya hanya puasa itu menjadi perisai. Nah, bulan baru ini perisai kita. Kata Nabi, ini akan lulus seseorang ini kalau ini dia mengikuti. Fa idza kana ahadukum shaiman, apabila ada salah seorang itu berpuasa, satu kata Nabi, palayar pus. Nah, mengendalikan apa? Janganlah kalian berkata-kata kotor.
seperti berkata piodal yang harus kita ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Fala yarfus. Kalau ini bisa diatasi, maka puasa itu tidak bodong. Pengertian bodong ini ya puasa tapi tidak ada hasilnya. Hanya menahan lapar dan haus. Jadi alju wal atas. Ini puasa yang bodong namanya. Motor bisa jalan, tapi suratnya nggak ada. Itu bodong namanya. Orang puasa itu kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa menjalani kesabarannya. Karena kesabaran itu penting. Salah satu dari cabang keimanan seseorang itu sabar. Kalau sabar juga masuk kepada kotak ahlakul karimah. Jadi orang yang berakhlakul karimah itu subhanallah nisfu, setengah. Sabar itu setengah dari keimanan seorang. Jadi orang yang beriman kalau dia tidak sabar juga tidak beriman namanya. Fala yarfus. Kuncinya jangan di bulan Ramadan ini jangan berkata-kata yang jorok. Kata-kata usahakan itu ucapan yang lembut. Kalau nggak ada perut nggak usah cicing aja, cicing itu diam saja. Fala yarfus. Ini kita baru season menghadapi bulan Ramadan ini dengan kesabaran. Harus dilatih kesabaran. Jadi harus dilatih. Harus terus kita berlatih. Kata Nabi fala yarfus. Yang kedua wala yajhal. Nah ini, jangan kita bertindak bodoh. Ini kalau udah bertindak bodoh, pinter tapi bodoh. Ilmunya pinter tapi nggak paham. Subhanallah. Jadi kalau bulan Ramadan ini bertindak bodoh, ya puasanya bodong juga gitu. Dan Nabi ini yang kedua, wa in imru'un qatalahu aw satamahu bal yaqul inni shaimun. Apabila ada suatu benturan kita, ada yang mengajak berkelahi, ada yang bikin honor lagi naik diserempet, dia menyerang, ya godaannya banyak dengan ucapan menyinggung perasaan. Kita jawab dengan halus. Fal yakul, katakanlah kata Nabi, inni shaimun. Kita sedang berpuasa. Bahkan Nabi mengatakan inni shaimun. Kalau ini kita bisa kendalikan, kita bisa sabar dalam menjalani di bulan Ramadan ini, insya Allah puasa kita full mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini salah satu la'allakum tattaqun, agar supaya la'allakum kalian itu menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini yang kita laksanakan, aktivitas sehari-hari kita, beribadah, dagang, usaha, semua menuju takwa kepada Allah. Jadi hanya wa tazawwadu fa inna khairit. Jadi takwa itu bekal yang terbaik. Apa yang kita laksanakan menuju kepada takwa. Para pemirsa melalui YouTube Nabawi ini, mudah-mudahan kita bisa sabar dalam beribadah. Selama bulan ini kita beribadah tarawih di rumah, anak cucu bapak cucunya manggil kong, kita beribadah berjamaah tarawih. Jadi kadang-kadang menuntut yang 11, ada yang menuntutnya kita samain semua, ya udah 11 semua dah, karena di rumah gitu. Jadi kita kembali, sabar adalah suatu bagian dari akhlak yang paling utama. Jadi yang dibutuhkan seorang muslim dalam masalah dunia dan agama, ya akhlak. Ia harus mendasar segala amal dan cintanya kepadanya. Sebagai muslim wajib dengan tenang, ya, tenang bawaannya. Demikian juga dalam menunggu hasil pekerjaan. Bagaimana beratnya, bagaimana rintangannya, harus kita dengan hati yang yakin dan sabar. Jadi jangan bertindak bodoh lah gitu. Serta kita iringi ya, melalui awal kita iringi dengan sabar, lalu tawakal. Fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Jadi sabar. Kalau
menurutin hawa nafsu umat Islam ini ngamuk gini. Tapi kita sabar. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kekuasaan Allah dan kehendaknya yang tidak ada seorang pun dan apapun yang dapat menghalanginya. Bahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang dianggap itu asalnya dari manusia sebagai musibah atau asalnya dari bencana yang merugikan, maupun yang dirasakan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai nikmat yang mengembirakan, maka itu semua adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan manusia. Manusia semua kemauannya inginnya nikmat. Tapi di samping nikmat itu juga ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah season pertama tentang kesabaran kita menghadapi di bulan Ramadan itu. Jadi kita dididik, disucikan jiwa kita, harus kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin min malain. Jadi barang siapa orang yang selalu menyebut nama Allah, zatnya Allah, berdekatan diri kepada Allah, Allah juga saling mendekati. Jadi kita barang siapa orang yang berpaling dari Allah, maka Allah juga akan berpaling. Jadi golongan apapun, di mana dia berkumpul menyebut nama Allah, berjamaah dia zikir, Allah semakin dekat kepada dia. Subhanallah. Marilah kita betul-betul kita landasi dengan kesabaran di dalam menghadapi apapun. Karena sabar itu bukan kita menanti, bertunggu-tunggu, tapi sabar itu tahkirun nafsi wa tazlil, ya, bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan sekaligus bisa mengalahkannya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menghadapi kesabaran, apapun yang terjadi di masa yang kita hadapi ini, maka dinilai oleh Allah dan Rasulnya, kesabaran itu, orang yang mencapai kesabaran, maka dia la'allakum tattaqun, litaroji, artinya pasti dia mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kita berbuat di bulan Ramadan ini, apa saja itu mendapat berlipat ganda. Kalau kita sedekah 100.000, 700.000. Apa yang kita kerjakan? Membantu teman, memberikan wasiat, ceramah, semua tausiah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sabar, keberuntungan dari Allah. Dia bisa menerima di dunia ini dan juga kelak di akhirat sudah dipasti Allah janji kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, para pemirsa, dengan YouTube Nabawi ini mudah-mudahan satu season ini mendapat pelajaran bagi kita di masa yang sulit ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nabawi yang berada di luar gaib ini, saya mengajak sekarang bersabar kita menerima musibah yang datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وهو أصدق القائلين. Marilah kita simak ayat ini dan kita perhatikan, kita dengarkan agar kita mendapat ridho dari Allah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lil adui,
kalian akan diuji dengan sesuatu ini. Diuji. Orang yang beriman ini diuji oleh sesuatu. Apa sesuatunya? Minal khauf, dari ketakutan. Lil adui. Lil adui itu takutan pada musuh, ketakutan kepada kuman. Diuji. Semua orang sekarang merasa al khauf, takutnya secara lahiriah kepada kuman. Ini sampai di al-adwi saya keluar sedikit. Dulu ada di Yaman ulama besar. Saya ambil dalam kitab Al-Asasu wal Muntalaqo. Asasu wal Muntalaqo. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Mansur. Abu Bakar Al-Mashhur. Beliau itu masih ada dekat sekali keturunan kepada Rasulullah SAW melalui nasab Sayyidina Ali dan Fatimah. Namanya Abu Bakar Al-Mashhur, bukan Abu Bakar Basir, bukan. Abu Bakar Al-Mashhur. Beliau mengatakan nanti 20 tahun ke depan, nanti ya, datang. Jadi zuhuril marid, ada nampak penyakit-penyakit yang diawali dengan wahuma tuyur. Itu wahuma tuyur itu penyakit kuman flu burung. Dia udah bicara, dia belum tahu, dia bukan ahli dalam bidang itu, tapi dia seorang wali, seorang ulama yang kita takuti itu seorang ulama bicaranya yang harus kita panuti. Nah ini, karena terjadi. Seorang ulama yang dosanya sangat kecil sekali, itu ucapannya harus kita takuti. Nah ini Abu Bakar Al-Mashhur, dia berbicara wahuma tuyur, flu burung, kuman itu akan datang dan tidak mengenai manusia. Ini sedikit nih saya bahas tentang riwayat ini. Karena ini Abu Bakar Al-Mansur orangnya masih hidup di Yaman. Subhanallah, seorang wali Allah. Menurut saya seorang wali Allah. Tapi dia itu seorang ulama yang alim, yang ucapannya itu terbukti. Dan seterusnya disusul wahuma khanazir. Al-khinjir zamannya khanazir. Jadi flu babi, barang tuh. Dan tidak mengganggu manusia kecuali manusianya yang kena terkontaminasi oleh itu. Tapi yang ketiga ini wahuma al-quruna. Nah ini gitu. Dia belum tahu. 20 tahun yang lalu dia bicara al-quruna. Alif lam kaf waw ro nun alif. Al-quruna, bukan corona. Kalau corona itu merek mobil. Ini cara bahasa al-quruna. Jadi kuman kuruna itu. Kuman yang kuman influenza yang besar. Apabila manusia itu masuk kena terkontaminasi oleh kuman itu, maka dia akan tidak bisa bernapas. Dia mengganggu paru-paru. Dia udah bilang, padahal dia belum menyaksikan. Hati-hati umat Islam. Kita ini kurang peka. Indonesia kurang peka. Kalau di Aceh sih nggak ada yang kena ini. Hanya satu saya dengar. Mudah-mudahan di lokasi kita Masjid An-Nabawi ini nanti bisa berair. Puasa beberapa hari mudah-mudahan ada ditentukan doa bisa berair. Jadi wahuma al-quruna ini memang manusia ini, khusus manusia, binatang nggak ngeruin, nggak pernah terjadi binatang kena kuruna, tapi yang kena itu manusia. Nah ini yang harus kita, kenapa bisa terkena? Jadi yang kenanya di Cina kita udah ketakutan, karena kita makhluk yang lemah. Untuk itu kita bisa menyikapinya. Ya kita juga jangan ngeyel lah gitu. Memang ini dahsyat sekali. Tapi kita punya doa, jangan khawatir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakin baca selawat. Jangan ditinggalkan itu suatu amal-amal yang bisa mengandung pahala yang sampai di bulan Ramadan ini. Kita beruntung di bulan Ramadan ini sampai 5 Jum'ah ya. Enggak, kalau yang lalu-lalu itu bulan Ramadan itu 4 Jumat, tetapi ini 5 Jum'ah. 1, 2, 3, 4, 5 Jum'ah kita tamat. Well, mudah-mudahan ini sudah habis, Idul Fitri bisa dipakai di Nabawi. Kita berdoa saja.
Aduh, itu musuh-musuh kita kuman sekarang. Saya dengar berita dari berita dunia bahwa yang membuat ini biologi kuman ini ya manusia juga. Sebenarnya kalau manusia yang membuat ya memang Allah, baik jahat baik Allah yang menggerakkan semua. Kalau bila itu sudah turun kuman itu, siapapun kiai pun kalau memang udah turun di daerahnya itu, kalau kita kurang berhati-hati, kurang mencegahnya, imun kita lemah, maka orang itu terkena. Makanya Masjid Nabawi ini menjaga-jaga, mengikuti undang-undang, mengikuti berita himbauan baik dari pemerintah yang ditutup sementara. Enggak seterusnya nih, para pemirsa, enggak seterusnya. Mudah-mudahan Idul Fitri bisa ini di sini. Kalau pemerintah dan fatwa MUI ada perubahan. Al-adwi. Walju al-quhti. Jadi ju ada lapar. Karena lockdown, pasar nggak jalan. Nah ini masyarakat yang lama aja ada kelaparan. Kita berhati-hati. Ini menghadapi sabaran kita, sabar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas biruna amla. Kita ini bisa enggak Allah uji kita ini dengan alju, lapar kita. Nah di bulan Ramadan kita ini mendidik kita lapar, ini bisa mendatangkan kesabaran. Kita dididik oleh Allah, umat Islam yang mukmin setahun sekali dididik melalui bulan puasa Ramadan ini. Jadi al-quhti itu lapar, haus, dahaga. Wa naqsim minal amwali, dan dikurangi dari hartanya, atau bil halaki. Ada kerusakan, ada datang bencana-bencana alam. Ini orang selalu diuji. Jadi semakin tebal iman kita, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus bil qasli, juga ujian kita ada pembunuhan beritanya, juga ada ujian perang, ada ujian al-maut kematian, ada ujian al-amrod sakit, diuji oleh Allah. Tidak ada hamba Allah yang beriman tidak diuji, bahkan para nabi terdahulu umat terdahulu diuji. Nah ujian ini juga kata Anas bin Malik, kalau kita punya suatu doa kita munajat kepada Allah, ujian ini disingkirkan oleh Allah. Ini Allah terangkan kita orang yang mendapat ujian dari Allah, dia peka menerimanya, dia ridho menerimanya atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian dalam peperangan, ujian dalam hawa nafsu, ujian dalam kematian, ujian dalam al-amrod. Itulah kata Al-Mansur, Abu Bakar Al-Mansur itu sudah diberikan sen, hati-hati, hati-hati. 20 tahun yang akan datang dia bicara 20 tahun, hati-hati umat Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak peka. Lalu diteruskan wasamarat bil jawai, juga tumbuh apa kehidupan kebahagiaan diuji oleh Allah. Baik buah-buahan dikurangi buahan, adanya panas kurangi buahan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita memperhatikan atau tidak bisa memperhatikan? Bisakah kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang datang ini yang bertubi-tubi? Ujian ini gaib yang tidak terlihat. Subhanallah, bisakah kita memperhatikan atau tidak? Kita akan bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa wabasyir sabirin. Terus kita bertemu kepada teman kita, kepada sesama muslim, berikanlah kabar gembira. Berikanlah kabar gembira. Al-bala bil jannah, ujian itu akan dapatnya surga. Alladzina idza asabathum musibah ay bala'un qalu inna lillah mulkan wa abidan yaf'alu bina ma yasha. Subhanallah. Jadi apabila kita ditimpa musibah, apapun itu musibahnya, maka ucapkanlah
ucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seorang hamba yang berbuat mau, apabila kena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, man istaraja 'indal musibah azrahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan. Jadi Allah membalas kita yang lebih baik. Jadi diberikan musibah ini berturut-turut di wilayah kita, di negara kita, maka nanti Allah hikmahnya wa akhlafa alaihi khairan, yang lebih baik. Anggap aja ini sebagai pelita. Sebagai pelita, ya kena musibah itu pelita Nabi. Kullu ma sya'al mu'mina fahuwa musibatun. Kullu ma sya'al mu'mina fahuwa musibatun. Sesuatu apapun yang ditimpa orang yang beriman dari musibah itu adalah fahuwa musibah, adalah ujian. Jadi setiap orang yang beriman itulah ada pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun ay maghfiratun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang selalu mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar menghadapinya dengan musibah ini, maka dia akan dapat pengampunan dari Allah, akan mendapat suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Min rabbihim, dari Tuhan, wa rahmatun, suatu ay nikmatun, wa rahmatun, mendapat tambahan nikmat dan rahmat kita. Setelah ini selesai, Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih hebat lagi dari yang kita alami sekarang ini. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah, orang yang menjalani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan kesabaran kita. Sekali lagi saya tandaskan, bisa mengendalikan tahqirun nafsi wa tadliliha. Jadi tahqirun nafsi, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan apa yang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita bisa mengatasi, bisa mengendalikan, sehingga takwa kita bertambah, takwa kita semakin berarti, takwa kita semakin betul-betul mempunyai kemanfaatan, baik diri kita, baik keluarga kita, baik sama kita. Karena orang yang takwa membawa kedamaian, orang yang takwa membawa keberuntungan, baik secara pribadi maupun secara umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian pemirsa sistem gaib ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan semua semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, in uridu ilal islam mastata'tu ma fi taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.